warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabina Amairi dengan NIM 2210541006 dari kelas E2, mata kuliah metode penelitian. Ini merupakan video dari proposal penelitian yang berjudul Faktor yang mempengaruhi partisipasi angkatan kerja wanita di Indonesia, yang diampu oleh Bapak Lintang Rizky Abdullah Majo Saibah, SE/MSI, dan Ibu Putri Ayu, SE/MSC. Kenapa memilih negara Indonesia untuk menjadi penelitiannya? Pertama, Indonesia termasuk jumlah penduduk terbanyak di dunia yang menempati posisi keempat. Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang banyak, sekitar 279 juta jiwa. Sebagian jumlah penduduk perempuan di Indonesia memiliki kesempatan sebagai angkatan kerja. Angkatan kerja didefinisikan sebagai bagian dari populasi yang berusia antara 15 sampai 64 tahun dan dianggap produktif. MA Jiramu dan kawan-kawan tahun 2023. Sedangkan ibu rumah tangga dan orang yang sedang menempuh pendidikan itu bukan angkatan kerja. Yang kedua adalah jumlah angkatan kerja di Indonesia mengalami fluktuasi, di mana di Indonesia tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan dari usia 15 sampai 64 meningkat dari 54% di tahun 2021 menjadi 54,2% tahun 2022. World Bank. Bisa dilihat pada grafik tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan persen dari populasi perempuan usia 15 sampai 64 perkiraan ILO yang dimodelkan. Dari tahun 2000 sampai tahun 2006 mengalami penurunan. Kemudian dari tahun 2007 sampai tahun 2012 mengalami kenaikan. Sampai dengan tahun 2017 sampai tahun 2016 mengalami penurunan, dan selanjutnya mengalami kenaikan sampai tahun 2019. Kemudian turun lagi sampai 2021 dan di 2022 mengalami kenaikan. Faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi tenaga kerja wanita di Indonesia? Faktor pertama yaitu faktor pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang sangat berperan penting dalam modal manusia yang akan mengembangkan keterampilan seseorang dan akan menghasilkan output berupa meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marjonif, pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap partisipasi tenaga kerja perempuan di Uni Eropa. Kedua, faktor teknologi informasi dan komunikasi. TIK mendorong salah satu pendorong utama perubahan sosial dan ekonomi di Indonesia. Pada zaman sekarang, dengan adanya akses yang lebih baik terhadap informasi dan platform digital, perempuan dapat lebih mudah mencari pekerjaan dan mengembangkan keterampilan. Wanita sudah bisa bekerja dari rumah, seperti bisnis online, sehingga bisa mengurangi biaya yang akan dikeluarkan. Selain itu, pendidikan dan pelatihan berbasis TIK juga menjadi lebih mudah diakses, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan perempuan dalam berbagai bidang. Faktor ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dengan PDB suatu negara. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang didorong oleh berbagai sektor memberikan pengaruh yang besar terhadap tenaga kerja perempuan. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor jasa dan industri kreatif telah mengalami perkembangan yang signifikan, menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Kondisi ini memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pasar kerja, terutama di wilayah perkotaan. Meskipun pertumbuhan ekonomi membawa banyak peluang, tantangannya tetap ada, seperti kesenjangan upah, diskriminasi gender di tempat kerja. Banyak perempuan masih menghadapi hambatan dalam mengakses posisi manajerial dan kesempatan yang setara. Faktor keempat yaitu kemiskinan. Kemiskinan menjadi topik yang sangat urgensi dan sering dibahas, karena ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan di Indonesia dan juga dunia. Kemiskinan menjadi faktor perempuan bekerja untuk keluar dari kemiskinan. Meskipun pertumbuhan ekonomi telah menunjukkan kemampuan, banyak perempuan masih terjebak dalam siklus kemiskinan akibat berbagai faktor struktural.
Kelemahan apa saja yang ada dalam faktor-faktor tersebut? Kelemahan dari faktor tersebut adalah adanya daerah terpencil yang sulit mengakses sehingga terjadinya ketimpangan baik akses bangku pendidikan, perkembangan teknologi, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, dan perempuan di keluarga miskin sering menjadi pencari nafkah sekaligus pengurus rumah tangga, membatasi waktu dan energi mereka untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Apa saja kelebihan dari penelitian ini? Yaitu tenaga kerja perempuan di Indonesia juga mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial, meningkatnya pendapatan keluarga sehingga bisa keluar dari kemiskinan. Dan yang terakhir yaitu memiliki kontribusi terhadap pencapaian tujuan ke-5 dan ke-8 pembangunan berkelanjutan, yaitu SDGs yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh karena itulah, peneliti tertarik untuk meneliti faktor yang menyebabkan angka partisipasi tenaga kerja perempuan di Indonesia. Rumusan masalah dari penelitian ini ada 4. 1. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi tenaga kerja perempuan yang ada di Indonesia? Kemudian yang kedua, sejauh mana akses dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi partisipasi tenaga kerja perempuan. Yang ketiga, apa peran pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan partisipasi tenaga kerja perempuan? Yang keempat, bagaimana pengaruh kemiskinan mempengaruhi keputusan perempuan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja? Tujuan dari penelitian ini yang pertama menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi tenaga kerja perempuan di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh akses dan pemanfaatan TIK terhadap partisipasi tenaga kerja perempuan. Yang ketiga, meneliti peran pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan partisipasi tenaga kerja perempuan. Yang keempat, mengeksplorasi dampak kondisi miskin terhadap keputusan perempuan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja. Manfaat dari penelitian ini, pertama, bagi peneliti menambah wawasan dan pemahaman mengenai faktor-faktor mengaruhi partisipasi tenaga kerja perempuan, serta memberikan dasar bagi peneliti lebih lanjut di bidang ini. Kemudian yang kedua, bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan meningkatkan partisipasi mereka dalam angkatan kerja, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Sekian video kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.